Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai unspoken rule. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Muhammad Renaldi Fitra Iqbal, NIM 4525091015. Definisi atau konsep dari unspoken rule. Unspoken rules atau aturan tidak tertulis adalah sekumpulan norma, ekspektasi atau batasan perilaku yang tidak pernah dicatat atau dibicarakan secara eksplisit, namun dipahami dan ditaati oleh anggota suatu kelompok masyarakat atau organisasi. Aturan ini biasanya dipelajari melalui observasi, pengalaman sosial, dan proses trial and error. Jika seseorang melanggarnya, mereka biasanya tidak akan mendapatkan hukuman, melainkan sanksi sosial seperti dikucilkan, teguran halus, atau bahkan dianggap tidak sopan. Karakteristik utama unspoken rule. Untuk memahami fenomena ini secara lengkap, kita perlu melihat ciri-ciri yang membedakannya dengan aturan formal. Yang pertama itu implisit, yaitu tidak ada buku panduan atau dokumen tertulis yang mencantumkannya. Yang kedua itu diturunkan secara kultural atau dipahami melalui interaksi sehari-hari dan kebiasaan yang berulang. Yang ketiga itu berbasis konteks, atau apa yang menjadi unspoken rule di satu negara atau kantor mungkin tidak berlaku di tempat lain. Yang keempat itu tekanan sosial, yaitu kepatuhan didorong oleh keinginan untuk diterima atau menghindari rasa malu sosial. Jenis-jenis unspoken rule dalam berbagai konteks. Yang pertama itu interaksi sosial umum. Ini berkaitan dengan etika dasar yang dianggap sebagai akal sehat. Yang pertama itu privasi digital, yaitu jangan menggeser foto ke kiri atau ke kanan saat seseorang meminjamkan ponselnya untuk memperlihatkan satu foto saja. Yang kedua itu ada eskalator, yaitu berdiri di sisi kiri atau kanan tergantung negara. Jika diam dan biarkan sisi lainnya kosong untuk orang yang ingin berjalan cepat. Yang ketiga itu panggilan telepon, yaitu kirim pesan singkat terlebih dahulu untuk bertanya apakah seseorang bisa menerima telepon sebelum langsung menghubunginya. Yang kedua itu dalam lingkungan kerja atau budaya korporat. Aturan ini sering menentukan seberapa cepat seseorang bisa naik jabatan atau seberapa baik mereka bisa diterima tim. Yang pertama itu rapat, yaitu jangan pernah menyanggah ide atau asal secara kasar di depan klien ataupun tim besar. Lakukan diskusi secara private. Yang kedua itu jam makan siang, yaitu meski tertulis istirahat 1 jam, mungkin ada aturan tidak tertulis bahwa semua orang kembali dalam 45 menit. Yang ketiga itu email, yaitu jangan mengirim email penting di hari Jumat sore jika tidak ingin dianggap mengganggu waktu akhir pekan orang lain. Yang ketiga itu dalam hubungan pertemanan. Yang pertama itu the bro code atau girl code, yaitu tidak mendekati atau berkencan dengan mantan kekasih sahabat tanpa izin. Yang kedua itu hutang kecil. Jika teman membayar makan siang yang murah, pastikan kita yang membayar di pertemuan berikutnya tanpa perlu diingatkan. Mengapa unspoken rule itu penting? Meskipun terkadang membingungkan bagi pendatang baru, orang asing ataupun karyawan baru, aturan ini memiliki fungsi krusial. Yang pertama itu bisa menciptakan keteraturan, yang kedua membangun kohesi kelompok, dan yang ketiga itu efisiensi sosial. Risiko melanggar unspoken rule yang pertama itu dapat labeling atau dianggap aneh, tidak peka ataupun tidak tahu tata krama. Yang kedua itu isolasi, yaitu dijauhi dari pergaulan atau tidak diajak dalam kegiatan informal. Yang ketiga itu hambatan karir, yaitu di tempat kerja seseorang mungkin memiliki performa teknis yang bagus dan gagal promosi karena dianggap tidak cocok dengan budaya perusahaan. Tipsnya itu cara terbaik untuk memahami unspoken rule di lingkungan baru adalah dengan mengamati selama 2 minggu pertama sebelum bertindak terlalu dominan. Selanjutnya itu adalah contoh-contoh unspoken rule. Seringkali kita tidak menyadari unspoken rule karena aturan tersebut sudah dianggap sebagai insting atau bagian dari sopan santun dasar. Namun, bagi mereka yang tidak peka atau baru masuk ke lingkungan tersebut, aturan ini bisa menjadi jebakan sosial. Contoh unspoken rule yang sering berlaku di berbagai setting kehidupan. Yang pertama itu di ruang publik atau transportasi. Dalam keramaian, ada jarak tak kasat mata yang harus
yang harus dijaga agar semua orang bisa merasa nyaman. Yang pertama itu ada urinal atau toilet pria. Jika ada deretan urinoir yang kosong, jangan gunakan yang tepat di sebelah orang lain jika masih ada ruang yang lebih jauh. Berikan jarak satu sekar. Kedua itu lift. Saat masuk ke lift yang penuh, semua orang otomatis menghadap ke pintu, berbalik badan dan menghadap orang lain dianggap sangat mengganggu kenyamanan. Yang ketiga itu volume suara. Di transportasi umum, kereta maupun bus, menggunakan speakerphone atau mendengarkan musik tanpa headphone adalah pelanggaran berat terhadap kenyamanan bersama. Yang keempat itu bisa memberi jalan, yaitu biarkan orang keluar dari lift atau kereta terlebih dahulu sebelum kita mencoba masuk. Yang kedua itu dalam komunikasi digital atau chat atau medsos. Etika digital berkembang sangat cepat dan memiliki aturan yang sangat ketat, namun tidak tertulis. Yang pertama itu voice note. Jangan mengirim voice note berdurasi panjang, lebih dari 1 atau 2 menit, tanpa bertanya terlebih dahulu, karena tidak semua orang bisa mendengarkannya saat itu juga. Kedua itu panggilan video. Jangan melakukan video call secara tiba-tiba tanpa mengirim pesan izin terlebih dahulu. Ini dianggap sangat intrusif. Yang ketiga itu typing. Jika Anda melihat seseorang sedang mengetik atau typing, tunggulah sampai dia selesai mengirim pesannya sebelum kita membalas atau memotong dengan topik yang lain. Yang keempat itu huruf kapital. Menggunakan huruf kapital semua dianggap sebagai berteriak atau marah. Yang ketiga itu di lingkungan kantor atau profesional. Dunia kerja adalah tempat di mana unspoken rule seringkali lebih menentukan karir daripada job desk tertulis. Yang pertama itu meminjamkan barang. Jika kita meminjamkan peralatan kantor seperti staples atau pulpen dari meja rekan kerja, kembalikan dalam waktu kurang dari 5 menit atau segera setelah selesai. Yang kedua itu bau makanan. Jangan membawa makanan dengan bau yang sangat menyengat seperti durian, terasi, ataupun ikan asin. Dimakan di meja kerja atau ruang istirahat yang tertutup. Yang ketiga itu gelas terakhir, yaitu jika kita mengambil kopi terakhir dari teko di kantor, kita adalah orang yang bertanggung jawab untuk menyeduh teko berikutnya atau setidaknya mencucinya. Yang keempat itu reply all, yaitu menggunakan fitur reply all pada email masal jika jawaban kita hanya relevan untuk pengirim yang asli. Yang keempat itu dalam pertemanan dan acara sosial. Jika seseorang mentraktir kita makan, jangan memesan menu yang paling mahal di daftar. Pilihlah menu dengan harga rata-rata atau bahkan di bawah harga pesanan sampai jamu. Yang kedua itu membawa tamu. Jangan pernah membawa orang tambahan, teman lain atau pasangan ke acara rumah seseorang tanpa meminta izin tuan rumah terlebih dahulu. Yang ketiga itu mengembalikan kendaraan. Jika kita meminjam mobil teman, kembalikan dengan kondisi tangki bensin minimal sama dengan saat kita meminjamkannya, atau lebih penuh dan dalam keadaan bersih. Yang keempat itu kabar baik. Jangan mengumumkan berita besar kita seperti pertunangan, kehamilan, di acara besar orang lain seperti di pernikahan teman. Itu dianggap sebagai mencuri panggung. Yang kelima itu di meja makan. Poin pertamanya mulai makan. Jangan mulai menyuap makanan sebelum tuan rumah atau orang tertua di meja mulai makan, atau sampai semua orang yang sudah mendapatkan porsinya. Poin kedua itu garam dan merica. Jika seseorang meminta garam, berikan keduanya garam dan merica secara bersamaan, meskipun mereka hanya meminta salah satunya. Keduanya dianggap sebagai pasangan. Mengapa kita sering tidak menyadarinya? Kita tidak menyadarinya karena kita melakukannya demi keharmonisan sosial. Saat aturan ini dilanggar, barulah kita merasakan ketidaknyamanan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Tipsnya, cara terbaik untuk memahami unspoken rule di lingkungan baru adalah dengan mengamati selama 2 minggu pertama sebelum bertindak terlalu dominan.
Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.